Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irna Channel. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan belajar mengenai bab yang ke-22, yaitu tentang DNS server autoritatif ya teman-teman. Nah, jadi pada bab 22 DNS server authorized DNS server. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar mengenai konsep dan konfigurasi dari DNS autoritatif ya teman-teman. Pada video sebelumnya kan kita telah belajar mengenai konsep DNS forwarding, caching, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk video yang pertama kita akan belajar mengenai konsep autoritatif DNS server. Nah, jadi teman-teman, seperti pada video sebelumnya, di sini misalnya klien itu akan mengakses facebook.com. Nah, di sini klien itu tidak langsung terhubung ke facebook.com, teman-teman. Tetapi klien itu akan melakukan atau menanyakan IP dari facebook.com ke local DNS server terlebih dahulu. Nah, di sini local DNS akan bertanya dulu ke google.com mengenai IP dari facebook.com. Setelah google.com itu memberikan IP atau domainnya ke local DNS server, baru local DNS server itu nantinya akan membagikan atau memberikan IP-nya ke klien kita, sehingga klien kita sudah dapat mengakses facebook.com. Seperti itu ya teman-teman. Jadi klien itu akan bertanya dulu ke local DNS, lalu local DNS akan bertanya ke google.com, baru nanti local DNS akan memberikan IP-nya ke klien, lalu klien baru bisa mengakses facebook.com. Tetapi berbeda dengan authorized DNS ya teman-teman. Jadi gambarannya seperti ini konsepnya. Jadi konsep dari authoritative DNS itu, klien itu akan menanyakan IP dari google.com teman-teman ke local DNS, tetapi local DNS itu tidak usah menanyakan ke google.com teman-teman. Jadi local DNS itu sudah menyimpan, atau nanti kita akan konfigurasi agar local DNS itu sudah menyimpan IP atau nama domain dari facebook.com. Nah, di sini klien akan meminta ke local DNS, nanti local DNS akan memberikannya, yaitu 157.240.208.35. Baru nanti klien dapat langsung mengakses facebook.com. Nah, cara ini agar lebih memudahkan kita ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lebih mudah ketika mengakses facebook.com dan mempersingkat waktu kita ketika ingin mengakses facebook.com. Nah, di sini untuk video yang kedua, di sini kita akan mengklon Debian untuk web server ya, teman-teman. Nah, jadi pada DNS authoritative ini, nanti klien itu kan akan bertanya ke local DNS, teman-teman. Nah, di sini kita membutuhkan dua server. Nah, yang satu dijadikan sebagai local DNS, dan yang satunya lagi dijadikan sebagai web server. Nantinya klien akan bertanya dulu name domain atau IP-nya itu ke local DNS, baru nanti dapat terhubung atau mengakses web server ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan topologi yang ini teman-teman. Nah, jadi nantinya itu di sini kan terdapat dua ya teman-teman, dua server. Jadi nanti di sini kita akan mengklon server Debian ini dan dijadikan sebagai web server. Nanti server 1 Debian ini dijadikan sebagai local DNS teman-teman. Nah, di sini untuk klonnya itu kita akan jadikan web server. Nantinya klien ketika ingin mengakses web server itu sudah memiliki address atau domainnya itu pada local DNS teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung saja ya teman-teman untuk mengklon server Debian 1 menjadi web server. Nah, di sini kebetulan untuk server satunya saya sudah power off. Di sini kita bisa langsung saja clone, klik kanan clone. Lalu di sini kita bisa kasih nama web server. Kita pilih next, kita pilih yang full clone. Di sini kita bisa start. Nah, jadi di sini tampilannya itu memunculkan output untuk menginstal ulang lagi ya, teman-teman. Di sini kita bisa setting dulu. Ini kita power off terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih setting. Kita pilih sistem. Nah, di sini
harusnya itu harddisk itu di paling atas ya teman-teman. Kita bisa tanda panah ke atas. Lalu di sini kita bisa oke saja. Nah, di sini kita bisa start ulang. Oke teman-teman, di sini saya akan coba login ya. Nah, oke, sudah berhasil. Nah, di sini kita akan coba lihat IP-nya berapa. Nah, di sini IP-nya itu masih 10.10.10.2. Ini adalah IP milik server 1 Debian. Nah, di sini kita akan coba untuk mengubahnya ya, teman-teman. /etc network interface. Di sini kita ubah saja menjadi 4. Ctrl X, lalu Y, lalu Enter, lalu systemctl restart networking. Nah, di sini kita bisa IPA. Nah, ini sudah berubah ya, teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba untuk ping Google ya, teman-teman. Nah, di sini untuk ping Google-nya itu sudah bisa. Di sini kita akan coba untuk mengubah hostname ya, teman-teman. Kita bisa nano /etc/hostname. Nah, di sini kita akan ubah menjadi server 3 Debian ya, teman-teman. Kita bisa Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Lalu di sini kita akan coba ubah untuk hostnya /etc/host. Nah, di sini kita akan ubah yaitu IP-nya kita masukkan dulu. Server 3 Debian irna.com ya, teman-teman. Seperti ini. Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Di sini kita akan coba ping server 3 Debian .irna.com. Nah, di sini juga sudah bisa ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk video yang ketiga di sini kita akan konfigurasi zone file ya, teman-teman. Nah, jadi pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa nanti server 1 itu akan dijadikan sebagai local DNS, dan di sini saya sudah mengklon. Jadi saya memiliki server 1 lagi sebagai web server, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk mengkonfigurasinya pada server 1, yaitu konfigurasi zone file. Nah, di sini kita akan coba login saja ya, teman-teman. Nah, di sini untuk server 1 Debian kita perlu untuk menginstal bin 9 terlebih dahulu. Untuk mengkonfigurasi DNS yaitu konfigurasi zone file ya, teman-teman. Di sini kita bisa apt install bin 9. Nah, di sini sudah berhasil karena saya sudah pernah menginstalnya ya, teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasinya kita akan konfigurasi. Di sini kita bisa masuk ke cd/etc/bind. Lalu kita bisa ls. Nah, di sini terdapat beberapa direktori ya, teman-teman, yaitu merupakan default dari etc bin-nya. Nah, di sini kita akan untuk yang pertama di sini kita akan konfigurasi untuk zone file. Di sini untuk konfigurasinya kita dapat nano, lalu kita pilih yang named conf lokal ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat tanda pagar seperti ini. Ini merupakan default dari bin-nya, teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita bisa ketikkan zone, lalu tanda titik atas, tanda petik 2, teman-teman, seperti ini. Nah, di sini saya akan buatnya itu irna.com ya, teman-teman. irna.com, lalu titik 2. Kita bisa spasi, lalu masukkan tanda kurung kerowal. Nah, di sini kita bisa enter, lalu tab. Di sini kita ketikkan type master. Jadi, nanti web atau DNS yang kita buat itu webnya nanti master, teman-teman. Kita bisa titik koma, lalu kita bisa enter. Di sini kita bisa tab lagi. Di sini itu nanti kita akan konfigurasi ditaruh di file, lalu tanda petik 2 /etc/bind/db, misalnya db irna. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa tanda petik lagi, lalu titik koma.
Jadi nanti konfigurasi ini akan disimpan pada file etc bin/dbirna. Nanti di sini kita akan coba buat untuk dbirna pada video selanjutnya. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita tambahkan tanda kurung korowal, tutup kurung ya teman-teman. Tutup kurung korowal seperti ini. Lalu tanda titik koma seperti ini. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini ini adalah konfigurasi untuk forwardingnya ya teman-teman. Di sini kita bisa enter lagi. Lalu kita bisa pilih zone. Ketikkan zone, lalu tanda petik 2. Nah, di sini kita masukkan IP yang akan kita jadikan sebagai DNS teman-teman, yaitu 10.10.10. Nah, di sini kita bisa lihat topologinya. Nah, di sini itu yang kita jadikan untuk zone IP-nya itu 3 ya teman-teman, dibalik dari belakang. Nah, di sini IP-nya adalah 10.10.10, jadinya itu akan lebih sulit teman-teman. Tetapi jika nantinya misalnya 192.168.137, ini kita akan jadikan zone pada konfigurasi IP, maka dibalik dari belakang. Jadi 192 ini dibalik menjadi 137.168.192, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan IN, lalu strip addr .arpa, seperti ini teman-teman. Lalu bisa dikasih tanda petik seperti ini. Lalu kita bisa enter, buka kurung korowal, lalu kita bisa enter. Di sini kita bisa type tabs, lalu type master. Jangan lupa tanda titik komanya. Lalu di sini kita bisa tab lagi. Kita akan taruh di file /etc/bind/db, misalnya db10. Lalu tanda titik koma. Oh, maaf salah. Di sini tanda petik dulu, lalu titik koma, lalu kita bisa enter, tanda tutup kurung korowal, lalu titik koma. Nah, jika sudah, di sini kita bisa Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, jadi untuk konfigurasi pada zone file itu seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi video selanjutnya ini kita akan konfigurasi forwarding file ya, teman-teman. Karena video sebelumnya itu kita telah mengkonfigurasi untuk zone filenya. Nah, di sini kita bisa ls terlebih dahulu untuk server Debian satunya. Nah, pada video sebelumnya kita telah mendefinisikan bahwa konfigurasi zone file itu kita akan berikan di dbirna dan db10 ya teman-teman. Sedangkan di sini itu belum ada db10 dan dbirna. Nah, di sini kita akan konfigurasi forwardingnya. Di sini kita dapat cp terlebih dahulu untuk menduplikasi ya teman-teman. Yang pertama kita bisa cp db lokal ke db yang sebelumnya telah kita definisikan, yaitu dbirna. Seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita dapat konfigurasi dengan perintah nano, lalu dbirna. Nah, di sini itu terdapat beberapa konfigurasi ya teman-teman. Yang pertama, di sini kita akan ubah localhost-nya, domain yang kita inginkan, yaitu misalnya di sini saya ingin menggunakan nama domainnya irna.com. Jangan lupa teman-teman, di belakang .com itu harus ada titik. Lalu rootnya juga sama. Kita akan ubah menjadi nama domainnya itu irna.com. Nah, root ini adalah email root ya teman-teman. Nah, di sini untuk serial number-nya itu teman-teman dapat ubah-ubah sendiri, karena setiap konfigurasi serial number itu harus diubah teman-teman. Setelah itu selanjutnya di sini, nah di sini itu terdapat add ya teman-teman. Lalu di sini adalah in. Nah, in adalah internet, sedangkan ns adalah name server ya teman-teman. Kita akan ubah localhost-nya menjadi domain yang kita inginkan, yaitu irna.com. Jangan lupa di belakang .com dikasih titik. Nah, di sini kita akan ubah menjadi IP dari server satunya atau lokal DNS-nya, yaitu 10.10.10.2. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi web server. Jadi di sini kita dapat memasukkan
untuk web servernya teman-teman. Sini kita bisa ubah atau hapus semua saja. Oh iya teman-teman, di sini untuk lokal hostnya pada NS itu kita dapat kasih NS1 ya teman-teman. Lalu di sini kita titik. Nah, di sini kita akan lanjut untuk konfigurasi webnya yang dapat mengakses domainnya, yaitu web server ya teman-teman. Untuk IP dari servernya juga kita ubah menjadi NS1. Nah, di sini kita akan konfigurasi webnya, yaitu add, lalu kita bisa tab, lalu internetnya, lalu IP address-nya. Nah, IP address dari web server adalah 10.10.10.4 seperti ini, teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini untuk webnya itu menggunakan www, lalu di sini in, lalu di sini kita bisa tab cname. Ini pakainya huruf besar ya, teman-teman. Enter. Nah, di sini kita bisa masukkan domainnya itu irna.com, jangan lupa titik. Nah, jadi nanti yang dapat mengakses DNS-nya itu web server dengan IP 10.10.10.4 ya, teman-teman, yaitu domainnya itu irna.com. Nah, di sini kita bisa Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi forwarding filenya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang kelima kita akan konfigurasi reverse file ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melakukan duplikasi terlebih dahulu ya teman-teman dari db127. Perintahnya adalah cp db.127. Kita akan taruh di db10 karena pada video sebelumnya kita mendefinisikannya pada db10. Kita bisa enter, lalu nano db10. Nah, di sini untuk localhost seperti biasa kita akan ganti ya teman-teman. Domain yang kita inginkan yaitu irna.com. Untuk rootnya juga sama, irna.com. Seperti biasa, serial number ini kita bisa ubah ya teman-teman. Nah, di sini untuk localhostnya juga kita ubah menjadi ns1.irna.com. Lalu di sini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan IP dari server Debian. IP yang paling belakang adalah 2 karena 10.10.10.2, lalu in, lalu name server. Name servernya adalah ns1irna.com. Jangan lupa titik di belakang. Nah, di sini untuk PTR adalah ini kita isi IP paling belakang, untuk web servernya adalah 4. Lalu in, lalu PTR. Jadi PTR itu fungsinya untuk menggabungkan IP dari web server dengan server 1 Debian ya teman-teman. Itu www.irna.com. Nah, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai, kita bisa Ctrl X lalu Y. Nah, seperti itu teman-teman untuk konfigurasi reverse filenya. Nah, di sini untuk konfigurasi selanjutnya itu kita akan verifikasi konfigurasi start server. Nah, jadi di sini kita akan coba cek untuk konfigurasi yang telah kita buat pada video sebelumnya ya, teman-teman, dengan perintah named check conf. Nah, di sini outputnya itu tidak ada apa-apa teman-teman, kosong. Itu menandakan bahwa semua konfigurasi itu sudah berhasil atau sudah benar. Nah, di sini kita akan coba untuk cek konfigurasi dari forwarding filenya teman-teman, yaitu cek named, checkzone, lalu irna.com berada di db irna. Kita bisa enter. Nah, di sini terdapat output serial 2, lalu OK. Itu menandakan bahwa konfigurasi pada db irna itu sudah berhasil. Nah, di sini kita akan coba untuk cek pada IP-nya, yaitu dengan perintah named checkzone 10.10.10.in lalu adr.arpa pada db10. Nah, di sini serial
3 itu sudah berhasil juga, sudah menandakan oke, di situ outputnya adalah oke. Nah, di sini kita akan melakukan restart pada paket bin 9-nya dengan perintah systemctl restart bin 9. Nah, di sini juga sudah berhasil ya, teman-teman, ketika dilakukan atau melakukan restart. Nah, di sini untuk video yang terakhir kita akan melakukan pengujian authoritative DNS server pada klien. Nah, di sini pada Ubuntu klien kita akan mengkonfigurasi pada etc resolve terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk ke nano/etc resolve.conf. Nah, di sini untuk name server IP Google-nya itu kita dapat pagari saja. Lalu di sini kita bisa enter, kita tambahkan name server IP dari server Debian ya, teman-teman. 10.10.10.2, lalu Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Setelah itu, untuk pengecekannya kita bisa lakukan perintah dengan dik, lalu domain dari server Debian-nya dik.irna.com. Nah, di sini sudah terlihat bahwa jawabannya adalah untuk domain irna.com merupakan IP atau nama domain dari IP web server yaitu 10.10.10.4 ya, teman-teman. Lalu di sini yang memberikannya itu local DNS. Local DNS itu memiliki domain yaitu ns1irna.com yang IP-nya adalah 10.10.10.2. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pengujian pada kliennya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.